Kita berikan dulu salam coba ke kanan dan ke kiri. Kita berikan senyum yang terbaik, saudara. Senyum, senyum, senyum ya. Kita tema di bulan ini adalah tidak tergoncangkan ya. Saudara, siapa yang tidak tergoncangkan? Siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau saya kita udah kuat ya. Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan. Benar gak saudara? Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan di dalamnya adalah ada Yesus yang bertahta. Ya, jadi ketika kita bisa hidup tidak tergoncangkan, semua adalah bukan karena kuat gagah kita. Tapi semuanya adalah karena ada Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat zaman hari-hari ini, saudara, sangat banyak yang kita perlu doakan, benar nggak saudara? Saudara yang berdoa setiap pagi, ya, di AOC Media, kita setiap hari berdoa buat bangsa Indonesia, ya. Dari berbagai aspek kita berdoa tahan bencana, kita berdoa untuk perekonomian, kita berdoa untuk pemerintahan, untuk cuaca, untuk megatrust, sangat banyak yang didoakan. Ya, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bisa bersandar sama Tuhan, kita nggak bisa berdiri dengan kuat, saudara. Ya, bagaimana kita bisa berdoa untuk terus melakukan setiap tugas imam yang menjadi bagian kita? Benar nggak, saudara? Ya. Jadi hari ini, saudara, tema bulan ini adalah ketika Tuhan berikan adalah mari setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, bukan berarti aku kuat, aku bisa gitu ya. Saudara, kenapa kita bisa menghadapi segala sesuatu, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita? Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Seperti ayatnya berkata apa? Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, makanya saudara, semua apapun yang terjadi intinya kita perlu Tuhan. Ya, perlu Yesus, saudara. Jadi mari kita hidup sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Sekarang kita melekatnya kemana, saudara? Kita melekatnya pada pohon anggur, pokok anggur yang kuat. Atau kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Kadang kita nggak menyadari, saudara, dengan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Tapi di sini dikatakan apa? Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari sekarang nempel nih pada kerajaan yang tidak tergoncangkan supaya apa, saudara? Kita bisa menarik setiap jiwa-jiwa. Kita bisa berdoa, kita terus bisa deklarasi. Ya, saatnya saudara tuaian terjadi. Membawa setiap orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, setiap pagi berdoa jam 5 pagi buat setiap jiwa-jiwa, buat bangsa Indonesia. Dan tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan, saudara, benar nggak? Ketika saudara memberikan setiap pagi jam 5 pagi, ya, yang di sini saudara streaming gitu ya, di rumah masing-masing. Kita yang di Bandung beberapa kita berangkat 4:30 pagi dari rumah ya. Terus kita berdoa jam 5 sampai jam 6. Saya percaya bahwa banyak hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan buat bangsa kita. Ya mungkin kita nggak menyadari, saudara, tapi ada beberapa banyak kesaksian yang terjadi gitu ya. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ya bukan tiba-tiba aja terjadi gitu ya. Tapi karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ada sebuah kesaksian. Pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini ngajak ini, ayo doa jam 5 pagi gitu ya. Ayo ikut doa jam 5 pagi. Oh, buat apa ikut doa jam 5 pagi? Yang perlu didoakan tuh saya yang perlu didoakan. Saya masih butuh banyak, saya gak punya kerjaan gitu ya, saudara ya. Tapi saudara, ketika dia ikut ya memulai doa jam 5 pagi walaupun dengan udah ngomong dulu gitu ya, siapa yang perlu doakan saya gitu ya.
Tapi dengan dia berdoa jam 5 pagi, saat itu juga dalam beberapa waktu, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Kadang gini, kita pikirin gimana sih Tuhan menolongnya gitu ya. Kadang gak bisa kita pikirkan saudara. Tiba-tiba itu akan terjadi. Tiba-tiba itu akan pintu dibukakan. Makanya saudara jangan menjadi yang terhentikan. Ya, saudara mungkin hari ini merasakan aku berada di titik terendah. Tuhan kok seolah-olah gak buka jalan. Kok seolah-olah aku sendiri. Aku dalam keadaan mungkin yang sangat butuh pertolongan. Saudara, kuncinya apa? Tetap berdoa dan setia sama Tuhan. Ya mungkin satu langkah lagi kita melangkah, Tuhan akan buka jalan. 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, kita nggak tahu seperti apa saudara ketika merubuhkan tembok Yeriko. Ya kan? Hari ke-1 sampai ke-6 diputari berapa kali saudara? 1 kali. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Yosua tahu itu akan runtuh saudara? Enggak. Tapi ketika putaran terakhir tembok itu menjadi runtuh, disitulah Tuhan nyatakan bahwa kemenangan terjadi untuk bangsa Israel. Jadi saudara mengingat, saya diingatkan saat ini ya dengan tembok Yeriko ini gitu ya. Jadi mari untuk setiap jemaat yang di tempat ini, jadilah yang tidak terhentikan. Walaupun saudara belum melihat apa yang Tuhan janjikan, saudara belum melihat yang Tuhan mau berikan, tapi mari melangkah dengan kuat. Jangan menjadi khawatir ataupun takut. Khawatir atau takut tuh ada saudara. Jangan bilang gini, oh orang-orang yang dekat sama Tuhan tidak menjadi takut atau khawatir. Takut mah ada saudara. Khawatir tuh tetap ada, namanya juga apa? Manusia. Benar gak sih? Gak ada yang sempurna. Ya. Saya juga takut ada, khawatir ada gitu ya. Saya juga pengen semua punya berencana. Tuhan pengen rencananya ini, rencananya ini. Tapi kalau kadang Tuhan bawa kita masuk dalam yang Pak Yusak bilang apa saudara? Sakdet saknyet gitu ya. Pas butuh pas ada. Kadang pas butuh banget belum ada, tapi di titiknya Tuhan punya cara menolong setiap kita. Nah kalau dilatih kayak gitu saudara siap enggak? Harus siap. Tuh Bu Lisbeth bilang harus siap. Ya. Saya juga berkata buat diri saya sendiri apa? Ya harus siap. Karena itu yang Tuhan mau rindukan. Kan kita mah pengennya sebenarnya kan terstruktur gitu ya. Perlu ini, aku siapkan. Perlu ini, aku siapkan. Saya juga belajar saudara. Tapi di situ saya belajar apa? Saya ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata, yuk mari belajar ya. Seperti hambanya Pak Daniel, dia bilang. Pak Daniel tuh melekat nempel sama Tuhan. Apapun yang dia rindukan dia bawa ke dalam tangan Tuhan. Jadi ya gak semuanya juga tersedia tiba-tiba ada gitu ya. Tapi apa? Berjalan dengan iman dan percaya. Kita lihat kehidupan beliau gitu ya. Saya juga belajar saudara, banyak hal yang saya juga masih belajar sampai saat ini. Ketika segala sesuatunya dihadapkan dalam kehidupan saya, mudah nggak mudah juga saudara. Ya. Tapi apa? Kuncinya adalah apa? Coba, Pak Daniel hari-hari terakhir selalu berkata apa? Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi yang susahnya apa? Kita yang tinggal di dalam Tuhan yang susah saudara. Karena apa? Kita tuh gak bisa diatur. Kita tuh orang-orang yang sombong. Kita itu orang-orang yang apa? Egois, lebih mementingkan diri sendiri. Tapi hari ini kita mau belajar saudara. Ada sesuatu yang tidak tergoncangkan yang Tuhan mau berikan pada setiap kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Ya, kita baca. Dari Lukas 6 ayat 47 ya. Ada di PPT-nya ya.
47 dan 48. Bisa kelihatan gak sih? Kurang jelas ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara coba baca di ayat 47, ada 3 poin yang Tuhan rindukan buat setiap kita, apa coba? Siapa yang bisa? 3 poin. Ya, terus? Belum, yang keduanya apa? Apa, Bu? Mendengarkan. Satu lagi? Ayo sebutkan sama-sama. Yang Tuhan rindukan adalah apa? Datang. Kedua, yang ketiga, ya, coba simpan di memori kita. Ya. Datang kepada siapa? Bukan datang kepada orang lain kan? Datangnya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Mendengarkan, punya telinga seorang murid, dengar apa yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah apa? Melakukan. Jadi saudara, kadang kita berhenti di poin keberapa saudara? Datang sama Tuhan, ibadah bareng-bareng gitu ya. Nanti sampai rumah lupa, ditanyalah minggu depan sama Bu Lisbeth, firman Tuhan minggu lalu apa? Apa ya? Lupa firman Tuhan minggu lalu. Benar gak sih saudara? Jujur. Apa firman Tuhan minggu lalu di tempat ini? Siapa yang khotbah minggu lalu? Ya saya juga gitu saudara, sama gitu ya. Saya dulu ketika Pak Daniel ada dengan temanya yang baru di bulan ini gitu ya. Terus saya ditanya anak-anak lagi dalam seminggu, Bu temanya apa? Apa ya temanya ya? Gitu ya. Tapi saya belajar ketika beliau dipanggil Tuhan pulang. Ya saya mau tidak mau saya harus menghafalkan semua tema. Karena apa? Tiap bulan, setiap kita imam-imam Tuhan itu sebenarnya ya, Tuhan tuh memberikan suatu gini, nah kuncinya itu udah aku kasih loh. Bulan ini berjalanlah dengan tidak tergoncangkan. Bulan lalu apa temanya? Coba. Ngacung, siapa yang bisa? Apa? Betul, divine assurance, hebat. Ya, itu saudara, jadi belajarlah dengan tuntunan Tuhan. Tuhan itu memberikan kemudahan kepada setiap kita. Tapi apakah kita punya hati yang mau meresponi dengan apa yang Tuhan mau? Jadi untuk mempunyai fondasi yang kuat, kuncinya adalah datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya, dan melakukannya. Apapun yang dipercayakan dalam hidupmu, saudara. Mari datang, dengarkan, dan lakukan. Di sini dikatakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Kunci yang Tuhan inginkan sudah dikasih, dan Tuhan bilang akan disamakan ketika meletakkan dasar batu di dalam tanah, ya, meletakkannya di atas batu sehingga kita menjadi yang tidak tergoyahkan. Saudara, di dalam kehidupan ini ya, menjadi yang tidak tergoncangkan, itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Tapi siap enggak kita dimurnikan oleh Tuhan untuk kita siap masuk dalam kerajaan surga? Siap enggak saudara? Ya. Dimurnikan enak enggak saudara? Enggak enak. Seperti emas yang ditaruh di atas perapian.
dibersihkan terus sehingga benar-benar ada emas yang dihasilkan. Dan ketika itu harganya menjadi sangat mahal. Sangat sulit saudara ya untuk kita, kalau kita nggak punya rendah hati nggak bisa kita mau belajar untuk dimurnikan Tuhan karena nggak enak gitu ya. Sekali lagi saudara, ketika goncangan diizinkan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tergoncangkan. Tapi Tuhan merindukan apa nak? Jadilah pribadi yang aku mau, yang aku rindukan. Ya. Kita mau belajar saudara dari Elia dan Elisa. Ya, kita mau baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Ada yang bisa bacakan tolong? Ini next. Satu Raja-Raja 19 ayat 19. Ada yang mau baca, bantu baca? Raja 19 ayat 19 sampai 21 adalah bagaimana Elia memanggil Elisa sebagai muridnya ya saudara ya. Ketika dibacakan di dalam ayat 19, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ya, ini artinya apa saudara? Ada suatu panggilan dalam hidup Elisa kepada Elia, mari menjadi muridku gitu ya. Ada sebuah panggilan. Dan apa yang menjadi respon Elisa saudara, dikatakan apa? Sebentar ya, aku mau bicara dulu dengan orang tuaku. Ya. Dan setelah itu aku akan mengikut engkau. Aku akan mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasaknya. Dengan bajaknya dijadikan kayu api dan memberikan dagingnya kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Saudara, ketika kita membaca ini dengan cepat sangat mudah, benar gak saudara? Tapi apa yang saat itu dilakukan Elisa itu tidak mudah. Benar gak saudara? Coba ya. Dia tiba-tiba didatangi ketika dia sedang membajak. Dia didatangi oleh Elia dan dilempar jubahnya. Itu mungkin gaya Elia memanggil murid gitu, menjadi seorang murid. Mau gak ikut aku gitu ya. Tapi dia punya hati yang, oh Nabi Elia, Nabi yang besar gitu ya. Aku dipanggil untuk menjadi muridnya gitu ya. Dia meninggalkan ngomong sama orang tuanya, semuanya dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya dan akhirnya apa? Sebuah keputusan yang dia ambil apa? Aku ikut bersama Nabi Elia. Saudara, ketika dia dipanggil bukan dalam keadaan di gereja gitu ya, dalam keadaan yang Elisa, maukah engkau menjadi muridku? Enggak, saudara. Dalam keadaan yang sedang bekerja, dalam keadaan yang dia sedang sibuk gitu ya, melakukan segala sesuatunya. Apa yang kita belajar dari Elisa, saudara? Apa? Belajarlah mempunyai sebuah ketaatan total kepada Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita tiba-tiba dengan tidak sebuah kejelasan gitu ya. Nak, ikut aku, nak lakukan ini gitu ya. Buat kita nggak mudah menghadapinya. Tapi di sini kita belajar apa? Elisa belajar untuk tidak melihat ke belakang. Saya belajar saudara dari kehidupan saya sendiri gitu ya. Ketika Tuhan memanggil, nak ayo coba untuk bisa sharing, membawakan firman Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Saya masih ingat waktu tempatnya bukan di tempat ini, waktu masih di restoran, ya di restoran itu sekitar sini, benar ya? Waktu saya pergi, suka ikut pelayanan waktu dulu saudara. Saya suka diminta gini, ayo Vi doa, isi sharing 5 menit. Saya bilang nggak mau, saya nggak bisa gitu ya. Terus udah gitu nanti berikutnya gitu ya, diminta lagi sama Pak Daniel, isi 5 menit. Gak bisa, buat saya sangat susah saudara.
berdiri di sini 5 menit ya, kayaknya 2 menit aja udah habis kata-katanya mau ngomong berapa lagi, kayaknya udah nyiapinnya sepanjang ini gitu ya. Tapi 5 menit bahannya udah habis semua gitu ya. Tapi satu saat ketika Tuhan menawarkan itu, saudara, ketika beliau sudah dipanggil Tuhan pulang, saya ingat dengan pelajaran Elisa ini, saudara. Ya. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu yang mungkin buat kita nggak bisa, apakah kita siap untuk menerima tawaran itu? Kita bisa jawab di dalam hati kita. Kita bisa memilih untuk kita cari nyaman, gak usah saya Tuhan yang lain gitu ya. Tapi saudara, ada sebuah rencana yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Apa saudara? Tuhan akan memakai setiap orang-orang pilihannya. Yang mau, yang tadi seperti ayat di awal apa? Datang, dengarkan, dan lakukan. Kadang kita terpotong saudara hanya dengan mendengarkan. Tuhan jangan aku, yang lain aja gitu ya, jangan aku. Dan di sini saudara kita belajar apa? Orang yang punya totalitas, kemarin juga saya bagikan. Orang yang punya totalitas memberikan seluruhnya buat Tuhan akan berdiri dengan kuat. Orang yang setengah-setengah akan menjadi gugur. Karena apa? Ikut Tuhannya setengah-setengah. Ikut Tuhannya gak full heart. Ikut Tuhannya hanya sebatas aku mendengar dan aku tidak melakukan. Seberapa dalam hati kita yang berpikir gini, ketika kita ditawarkan sebuah pelayanan, ketika Tuhan menawarkan sesuatu, Tuhan jangan aku, pilih dia aja yang lain. Aku rasa dia lebih mampu, aku rasa dia lebih bisa. Sekarang yang menakar kehidupan kita tuh kita sendiri apa Tuhan, saudara? Tuhan, benar gak sih? Tuhan yang menakar kehidupan kita. Jadi hari ini saudara, saya mengajak setiap kita, apapun yang menjadi bagian kita di tahun ini, mari melangkah dengan kuat. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan, apapun yang kita hadapi yang gak enak dihadapi. Tapi mari terus ada di jalannya Tuhan. Kemarin juga saya bagikan saudara, ada sekolah yang paling tidak diminati saudara. Sekolah apa saudara? Hafal gak Bu Lisbeth? Sekolah apa? Pengabdian. Saudara, sekolah pengabdian itu sekolah yang paling susah, yang mungkin jarang diminati oleh orang-orang. Tapi saudara bisa baca di firman Tuhan. Orang besar yang dipakai Tuhan, ya orang-orang yang dipakai Tuhan yang akhirnya menjadi besar, mereka masuk di dalam sebuah pengabdian. Contohnya siapa saudara? Yusuf dibawa masuk kemana saudara? Ke sumur. Ya. Terus siapa lagi? Daniel kemana saudara? Masuk gua singa. Terus siapa lagi saudara? Ya, kita bisa juga tahu Esther. Esther itu apa? Siap-siap menghadap raja, tapi sampai raja menurunkan tongkat perkenanannya. Kok nggak tongkat perkenanannya nggak turun, nggak akan jadi juga gitu ya. Saudara, banyak hal-hal yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan yang di firman Tuhan yang awalnya adalah bahwa ayo belajar dalam sekolah pengabdian yaitu apa? Penundukan akan Tuhan. Tapi kadang kita nggak bisa saudara untuk belajar itu. Aku mau instan, aku langsung mau jadi besar gitu ya. Aku langsung mau jadi yang terbaik. Aku langsung mau jadi bisa. Nggak bisa saudara. Semuanya ada langkah-langkah yang harus kita lewati. Ya, jadi makanya gini, jangan sampai kita bilang gini, kok dia bisa langsung? Kok dia diberkati? Kok dia begini? Kita membandingkan diri kita sama orang lain ya saudara ya. Padahal kita nggak tahu jalan apa yang dia lewati. Ya, yang pertama yang kita mau belajar saudara. Kita belajar dari pertama adalah
Gilgal. Ya kemarin saya bahas sampai Betel, nanti tambah 2 lagi ya. Gilgal, saudara. Gilgal ini mengajarkan apa, saudara? Di sini ditulis menggulung, artinya menggulung atau lingkaran. Yang artinya apa? Ketika pengikutan kita bersama dengan Tuhan, mari lupakan semua masa lalu kita yang tidak baik. Ya, meninggalkan manusia lama kita dan berhenti hidup dari luka hati. Saudara, ada beberapa orang yang merasa minder, ada beberapa orang yang mempunyai masa lalu yang gak baik gitu ya. Ada beberapa orang yang sulit meninggalkan manusia lamanya. Mari belajar tentang Gilgal. Gilgal itu artinya apa? Melupakan semua masa lalu. Ya, jadi gak bisa pengikutan kita membawa masa lalu kita yang jelek. Apa? Karakter kita gak akan bisa dibentuk, saudara. Karena apa? Masa lalu kita terus menempel dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat gitu ya, anak kita suka marah-marah. Itu turunannya dari siapa, saudara? Gak jauh dari siapa? Orang tuanya. Jadi saudara jangan bilang, kenapa sih anakku tuh punya karakter kayak gini? Ya itu dari orang tuanya. Makanya saya berkata kemarin apa? Cukuplah sampai generasi kita. Ya, jangan sampai itu terus turun dan turun ke bawah. Kadang kita memarahi anak kita yang padahal sebenarnya sifat dan karakternya sama seperti kita. Benar nggak, saudara? Ya benar. Ya saya bilang benar karena apa? Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Anak kita tuh mencontoh kita. Jadi semua sifat-sifat yang gak baik di anak kita yaitu dari orang tuanya. Dan saya belajar, saudara, bagaimana cara untuk mematahkan itu. Kita berkata kepada hidup kita, cukup sampai aku dan anakku tidak boleh untuk melakukan itu. Ya, saudara, dikatakan adalah yang kedua adalah apa? Gilgal itu artinya lingkaran. Lingkaran itu apa? Berputar-putar pada masalah yang sama. Ya. Misalnya kita punya pikiran yang negatif nih. Kita menghadapi ini jatuh lagi di pikirannya apa? Overthinking. Kita menghadapi masalah ini lagi, kita jatuh lagi di hal apa? Overthinking. Punya yang negatif kepada orang-orang di sekeliling kita. Punya masalah dalam orang lain, kita pikirannya adalah apa? Ini kayaknya begini deh, ini kayaknya begini deh. Kita punya asumsi, saudara. Padahal sebenarnya faktanya nggak kayak gitu. Biasanya kalau asumsi itu sudah ditambahin bumbu-bumbunya lagi gitu ya, saudara ya. Jadi mari hari ini belajar apa, saudara? Melupakan masa lalu kita yang tidak baik dan kita belajar apa? Aku masuk pada masa yang baru. Ya. Saudara, di dalam Yosua 5 ayat 9 dikatakan apa? Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Apa itu celah Mesir, saudara? Status budak, identitas yang lama. Ya, semua hal-hal yang gak baik kita sudah ditebus Tuhan dan Tuhan mau setiap kita mari menjadi umat perjanjian. Jadi sekarang kalau saudara muncul sifat karakter-karakter yang gak baik, saudara katakan, aku mau keluar dari Gilgal dan aku memasuki Betel dalam hidupku. Ya. Yang berikutnya kita belajar tentang Betel, saudara. Betel itu artinya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Kapan saudara berjumpa dengan Tuhan? Saudara bisa berkata, aku berjumpa dengan Tuhan ketika awal aku bertobat. Benar nggak, saudara? Tapi hari-hari ini saudara isi dengan apa ketika kita menghadap Tuhan? Apakah ada cinta lagi yang keluar? Apakah ada mengalir lagi, aku mengasihi engkau Tuhan lebih lagi? Apakah ada satu gini loh, kalau nyanyi sesuatu kita bisa sampai nangis ya. Tapi apakah hari ini kita menyanyi, ya udah nyanyi biasa-biasa aja gitu ya. Apakah kita bisa menjerit sama Tuhan seperti dulu? Coba itu menjadi perenungan setiap kita.
Karena Tuhan menginginkan di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi artinya apa saudara? Punya hati yang melekat terus bersama dengan Tuhan. Terus jerit sama Tuhan, Tuhan pegang hidupku. Saudara, kalau kita gak melekat sama Tuhan, di hari-hari ini, di zaman ini gak akan bisa saudara. Arus dunia itu begitu kuat. Tapi ketika kita melekat sama Tuhan, kita akan diluputkan bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Ya. Jadi sekarang gini, ada dalam kehidupan kita itu ada wadah kehidupan kita. Nah sekarang saudara mau isi wadah kehidupan kita dengan apa? Tuhan, aku bawa wadah kosong ini, kehidupanku, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari isi dengan air terjun yang daripadamu, gitu ya. Supaya apa? Hidup kita ini terus disegarkan di dalam Tuhan. Ada gak saudara di sini yang sekarang ini, aduh Bu, saya ini merasa sumpek sekarang. Aku tuh Bu merasa capek sekarang. Nah sekarang saudara isi botolnya dengan apa? Apa kita bawa botol kehidupan kita udah penuh gitu? Penuh dengan apa saudara? Penuh dengan apa? Roh rutinitas dalam kehidupan kita. Aku datang di sini, saudara bisa datang gitu ya sama Tuhan. Tapi sekarang pikiranmu ada di mana? Pikiranmu ada gini, aduh pulang ini aku harus ngerjain ini. Masih banyak tugas. Abis ini makan apa ya? Terus pulang jalannya macet nggak gitu ya? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan ada roh rutinitas dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasakan rutinitas dalam kehidupanmu, cepat cari Tuhan. Karena apa? Gak akan bisa pelayanan dengan sebuah rutinitas, karena tidak ada passion yang keluar dari hidupmu. Ya. Jangan bawa anggur baru di tempat lama. Ya. Ketika Tuhan memberikan anggur baru dalam kehidupan kita, harusnya passion ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara hari ini, setiap cawan-cawan kita yang penuh dengan kerak-kerak ya, kerak-kerak sakit hati, kelemahan kita, yuk dibersihkan semuanya, dibersihkan. Percayalah saudara, ketika kita hidup melekat bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita masuk ke intiman lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dan yang ada dalam pikiran kita gitu, apa yang kita pikirkan, bagaimana caranya aku menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bukan hal-hal dunia lagi gitu ya. Ya hal-hal dunia kita dengar, tapi apa yang menjadi respon kita? Saudara bisa merasakan gak? Orang yang dekat sama Tuhan akan punya sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupannya. Saudara bisa merasakan? Iya kan? Ada sesuatu yang beda gitu. Kok aku gak bisa seperti dia gitu ya. Saya kadang ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, saya merasakan gini. Ada sesuatu yang mengalir dalam hidup mereka yang gini. Membawa damai gitu ya. Membawa sukacita gitu ya. Tapi ada juga kadang ketemu orang ya saudara ya. Kok perasaanku gak enak gitu ya. Ketemu orang ini gitu ya. Nah saudara, yang kita belajar dari battle ini adalah apa? Mari perjumpaan kita sama Tuhan jangan dilupakan. Ya. Yang ketiga yang kita belajar adalah Yeriko. Ya Yeriko ini yang dikatakan apa? Tempat yang berbau harum. Disebut juga kota pohon korma. Siapa yang ke Israel, saudara kok kita berhenti di Yeriko apa? Banyak buah-buah gitu ya. Terus di situ ada yang jualan korma gitu ya. Memang dikatakan apa? Tempat yang berbau harum, kota pohon korma. Dan Yeriko ini diartikan apa saudara? Ada tekanan dalam pikiran, ada suara yang melemahkan iman, ada fakta yang menakutkan yang kadang kita alami. Benar gak saudara? Ya. Kadang ada tekanan dalam hidup kita, Tuhan ini gimana? Ada suara-suara yang melemahkan iman kita, ada fakta yang menakutkan dan kita mau katakan, ya kita jangan mendekat kepada sesuatu yang memang bukan menjatuhkan kita gitu loh. Kita kan kadang ngedengar berita, benar gak saudara?
Oh, berita ini gimana ya? Berita ini gimana ya? Kadang kita menjadi terintimidasi dengan berita itu, benar nggak saudara? Tapi saya berkata kepada si hidup saya gini, ya udah deh kalau itu mengintimidasi saya, lebih baik saya nggak usah dengar, benar nggak? Daripada apa? Kita terus mendengar dan kita jatuh di dalam situ, saudara. Ya. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Yeriko mengatakan apa? Yang pertama tadi Gilgal apa? Semua masa lalu itu menyingkir dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah bawa kita masuk dalam kemenangan. Yang di Betel apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada tekanan, ketika ada suara yang melemahkan, ketika ada fakta yang menakutkan. Kita harus berkata apa? Ayatnya, mendekat kepada Tuhan. Jangan mendekat kepada yang lain, saudara. Orang terdekat kita, ataupun aku punya pegangan orang ini, atau seperti apa, enggak bisa, saudara. Masuk surga masing-masing. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Jadi mari setiap kita menguatkan setiap saudara-saudara kita. Untuk di tahun-tahun ini, mari bawa setiap orang-orang di sekitar kita yang tergoncangkan ya, masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan bagian kita adalah apa? Kita yang harus lebih dahulu tidak tergoncangkan, saudara. Ya. Di sini saudara belajar tentang Yeriko adalah apa? Saya membaca di dalam ada suatu berita gitu ya. Saya baca pada masa Perang Dunia Kedua, ya. Perdana Menteri Inggris memberikan sebuah pidato singkat namun syarat makna. Dia berkata apa? Never, never, never give up kepada tentaranya, saudara. Jangan pernah menyerah gitu ya. Padahal sebenarnya saudara, ya pada waktu itu pasukan Inggris akan datang untuk terdesak melawan pasukan Nazi. Ya, pasukan Nazi ini pasti menang dikatakan gitu ya. Tapi Perdana Menteri ini berkata, ayo jangan menyerah gitu ya. Tapi di sini dikatakan apa? Itulah pidato paling singkat dan paling efektif dalam sejarah umat manusia, bahwa apa? Ketika Perdana Menteri ini berkata, jangan menyerah ya. Pasukan Inggris ini menjadi menang. Padahal sebenarnya saudara udah tahu pasti kalah gitu ya. Saya waktu membaca ini saudara, ya seorang Perdana Menteri berkata, jangan pernah menyerah gitu ya. Tuhan Yesus berkata kepada kita apa? Kamu lebih dari pemenang. Bisa nggak kita pegang itu? Dalam apapun yang kita hadapi, di dalam titik terendah dalam kehidupan kita, kita tetap berkata, aku lebih dari pemenang. Kadang susah saudara, ngomongnya kalau udah di titik rendah, aku lebih dari pemenang. Benar gak ya? Gitu ya. Tapi saya waktu membaca ini saudara, seorang Perdana Menteri berkata kepada rakyatnya, kepada tentaranya, sampai dikatakan ini adalah pidato yang paling singkat dan mengena kepada tentaranya, dan terjadilah kemenangan. Buat saya Tuhan lebih ajaib dan lebih besar. Kuncinya apa? Bisa gak kita percaya penuh dengan Tuhan? Apapun yang terjadi Tuhan, aku adalah lebih dari pemenang. Perkatakan itu saudara, deklarasikan. Supaya apa? Kita bisa berdiri dengan kuat dan kokoh. Ya walau 1000 orang rebah di sisi kita, di kanan kita gitu ya. Tapi aku bersama dengan Tuhan, aku menjadi seorang lebih dari pemenang. Dan dikatakan ya perjuangan dalam kehidupan kita kadang berubah. Karena apa saudara? Karena masalah keuangan, karena masalah sakit hati, karena ancaman yang muncul, karena hal-hal di keluarga yang terjadi. Kadang kita udah semangat nih, aku semangat gitu ya. Tapi ketika ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, itu bisa melemahkan iman kita. Benar gak saudara? Ya, keuangan kita,
masalah dalam kehidupan kita. Makanya tadi yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Bagaimana caranya kita menang? Ya, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku memang gak sanggup, aku memang gak mampu, tapi karena ada Engkau dalam hidupku, aku mau perkatakan, aku lebih dari pemenang. Ya. Yang berikutnya kita belajar yang terakhir adalah dari Yordan, saudara. Yordan ini artinya adalah merendahkan diri, ya, penyerahan total. Matikan semua kedagingan, dikatakan river of death, sungai kematian. Dan ketika kita melepaskan semua ego kita, ketika kita merendahkan diri kita, dan kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau, aku gak sanggup berbuat apa-apa. Disitulah kita terima kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara yang ke Israel, yang sudah ke sungai Yordan, ya, selalu kita ke sungai Yordan dan kita apa? Kita masuk ke dalam sungai itu yang belum dibaptis. Biasa nanti dibaptis, kalau enggak kita mentahirkan diri kita apa? Yang artinya apa, saudara? Ya, kita tuh enggak ada yang sempurna gitu ya. Tapi ketika kita ditahirkan, ketika kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mematikan semua kedagingan kita belajar apa? Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dikatakan di ayatnya apa, saudara? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya. Yang terakhir, saudara, kita belajar. Ya, saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 7 dan 8. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Sungai Yordan ini juga berbicara tentang apa? Sebuah komitmen. Ya. Saudara, dikatakan apa? Ada 50 nabi yang mengikuti mereka, ikut di belakang Elia dan Elisa. Tapi ketika mereka berdua menyeberangi sungai Yordan, nah di sini dituliskan apa? Tetapi mereka berdiri dan memandang dari jauh. Sekarang saudara masuk kelompok yang mana? Ya, ada 2 kelompok, saudara. Ada kelompok yang hanya tertarik. Aku mau lihat sih, nanti gimana ya? Aku mau lihat, nanti gimana? Tapi ada 2 orang yang punya komitmen, ya apa? Tekad melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai rencana Tuhan tergenapi di dalam apa yang Tuhan mau. Ya. Saudara yang komitmen akan terus berjalan. Yang tertarik seperti 50 nabi ini hanya nonton. Aku hanya tertarik. Aku hanya melihat. Jadi jangan sampai, saudara, seperti tadi yang di awal, firman Tuhan itu kita datang, kita dengar, dan kita lakukan. Seperti 50 nabi ini hanya datang dan mendengar, gak ngelakuin, hanya tertarik, mau lihat nih seperti apa, tapi aku untuk melakukan itu belum tentu aku mau, gitu ya. Di sini kita belajar, mari belajar seperti Elisa, ya. Titik klimaks dari hidup Elisa adalah apa? Bukan tempat awal, tapi buat kita juga belajar apa? Tempat penentuan kita ada di mana? Aku hanya tertarik atau aku mau ikut sama Tuhan tuntas sampai garis akhir. Ya. Di sini kita belajar, saudara. Elisa juga belajar tentang apa, saudara? Ujian terbesar Elisa adalah apa, saudara? Waktu Elia terangkat, ya.
seolah-olah tidak ada mentor. Seolah-olah dia merasa sendiri ketika Elia diangkat ke surga. Tapi apa? Ketika kita menemukan Elisa, apa? Pengikutan dia tetap tidak tergoncangkan. Dia minta apa? 2/3 roh Elia masuk di dalam hidupnya. Dan semua nabi-nabi itu akhirnya tercengang dan melihat dan sujud kepada Elisa. Ya saudara, mungkin pelajaran ini saudara perlu mencerna. Tapi saudara, yang ini yang Tuhan rindukan ketika dari awal Tuhan bilang, nak, bahas tentang Gilgal, Betel, Yeriko, dan Yordan. Ya tadinya saya mau bagikan tentang pohon korma saudara. Tapi Tuhan kembali ingatkan, kembali lagi yang Tuhan mau adalah apa? Gilgal, lupakan semua masa lalumu. Kalau saudara mengingat semua masa lalu, kepahitanmu dibawa sampai sekarang, saudara gak akan bisa maju. Yang kedua, belajar tentang apa tadi? Betel. Ingat kembali perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah cinta kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar apa? Yeriko. Yeriko apa? Hidup kita sehari-hari. Ada tekanan, ada fakta yang menakutkan. Ada suara yang melemahkan iman kita. Saudara ya ikut doa pagi setiap hari ketika kita mengurapi apa? Tengkuk kita ini loh. Semua suara yang melemahkan iman kita ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya ajak, ayo doa pagi. Ya. Terus yang ketiga, Sungai Yordan. Belajar rendah hati. Ketika kita dibawa Tuhan masuk ke dalam Sungai Yordan, titik terakhir ya. Belajar apa? Rendah hati, belajar matikan kedaginganmu. Mungkin kedaginganmu lebih kuat daripada yang Tuhan mau. Ayo belajar. Aku belajar untuk rendah hati, matikan semua kedaginganku. Dan disitulah kita mengalami kehidupan yang baru. Dan kita melewati sebuah proses ilahi. Menjadi yang tidak tergoncangkan. Gak instan saudara. Semuanya ada prosesnya. Semuanya ada pembentukannya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa.